memang agak menarik pada saat kita panen raya. Ya. Itu ya otomatis HPP yang ditetapkan pemerintah itu di tingkat petani 42, kemudian di penggilingan 4250. Tahun lalu itu parah, Pak. Jadi saya mengebel hampir teman-teman semua ketua KTNA provinsi dan kabupaten. Itu sampai pada saat panen itu harga cuma 36. Padahal HPP kita di tingkat petani itu 42. Ada 36, 38, ada sih daerah tertentu memang sesuai HPP. Ini yang berkait itu. Jadi pada saat kita berproduksi panen raya ya, belum tentu kesejahteraan itu berkait ya, Pak. Ya. Otomatis karena apa ya, pendapatan itu otomatis kan berkurang pada saat panen raya. Ini problem sebetulnya yang harus diantisipasi. Tegasnya HPP itu diberlakukan. Kelemahan mendasar kami di KTNA melihat Pak Bambang. Off-taker untuk petani padi ini kan bukan petani itu sendiri. Rata-rata kan ada tengkulak yang menentukan harga itu. Ini problemnya sebetulnya ada di situ. Kemudian kondisi pada saat panen kalau itu seumpamanya cuaca kurang bagus, ya memang nilai gabah kering panen kita itu kan kurang bagus, itu jadi alasan juga untuk menurunkan harga. Nah, saya melihatnya di KTNA ini memang harus segera kita lihat. Kalau pada saat panen ini ada kayak tim khusus yang memang harus menjaga HPP 42 konsisten lagi 42. Pemerintah mestinya kalau memang seperti itu, kalau menurut saya mending subsidi itu sebagian untuk membantu itu, walaupun kita hitung sebetulnya subsidi itu nggak nutup untuk membantu subsidi pembelian itu. Tapi paling enggak kan di sini ada apa ya, peran Bulog harus lebih besar lagi, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadorno di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Syukur bisa membantu mencari solusi. Kami sedang membuat beberapa video wawancara untuk menghormati penghargaan swasembada beras bagi Indonesia. Nah, saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Muhammad Yadi Sofyan Nur. Beliau adalah Ketua Kelompok Tani dan Nelayan Andalan KTNA di tingkat nasional. Apa kabar Pak Yadi atau Pak Sofyan panggilannya? Panggilan biasanya Sofyan, Pak. Pak Sofyan ya. Apa kabar Pak Sofyan? Ya. Alhamdulillah sehat, Pak. Sehat ya Pak ya. Nah, mungkin Bapak termasuk yang yang berbahagia, yang bangga dengan penghargaan Indonesia Swasembada Beras ini. Apa yang ingin KTNA sampaikan terhadap penghargaan ini? Baik, jadi tapi sebelum saya mulai, Pak, saya sampaikan. Jadi kalau KTNA itu kan organisasinya di Kemenkumham itu kelompok kontak tani nelayan andalan. Jadi ada kelompok itu di depannya, tapi KTNA-nya itu kontak tani nelayan andalan. Ya itu kalau bahasa zaman dulu, zaman Belandanya itu asalnya dari sana, kontak person itu, Pak. Kontak person oleh pemimpin kita dirubah menjadi kontak tani. Iya. Baik. Ya, nah, sehubungan dengan penghargaan diri ya tentu kita sangat berbahagia, Pak. Berbahagia itu begini. Artinya apa yang dilakukan oleh petani kita merupakan satu pembuktian bahwa memang kita melakukan yang disebut penanaman padi. Karena pada tahun 2020 KTNA itu dengan Pak Menteri waktu itu Pak Amran Sulaiman bersepakat pada kondisi di awal-awal COVID, semua petani kita yang terorganisir di dalam organisasi KTNA tetap bergerak, tetap menanam,
tetap berproduksi. Itu kesepakatan kita hitam putih bahwa KTNA akan menggerakkan anggota-anggotanya tetap kalau yang urusan pagi ini bergerak, dan itu nggak pernah surut Pak sampai hari ini. Kalau hari ini kita mendapatkan penghargaan itu ya itu satu pembuktian. Kalau pembuktian sampai iri yang menilai kan bukan sesuatu yang diada-adakan, karena itu juga data lengkap. Nah ini merupakan komitmen kita bahwa kita nggak pernah surut kalau bicara nanam padi. Karena nanam padi ini kebutuhan bangsa, ini kebutuhan petani sendiri Pak. Jadi pada saat kita mendengar penghargaan itu, ya wajar-wajar saja lah memang kondisinya. Saya selalu menyampaikan Pak di forum-forum kita, bahwa yang disebut beras, kalau kita di petani kan biasanya nyebutnya GKP, panen, GKG, giling, itu cukup Pak. Jadi saya masih menyimpan arsip kita. Ini arsip yang saya buka tadi di file kita. Kita malah pernah bersurat kepada Presiden itu tanggal 25 Januari tahun 2018. Pada saat rame-ramenya impor beras itu Pak. Nomor surat kita 02 KTNA bulan 1 2018. Intinya di situ kita nyampaikan kepada Presiden bahwa beras itu cukup ada. Jadi nggak perlu impor pada saat itu. Ukuran cukup apa? Nah, kita kan nggak pakai data kalau kita pada saat itu. Tapi kita di petani kita kan bisa dilihat Pak. Artinya di dalam gudang-gudang petani kita waktu itu beras ada cukup. Intinya seperti itu. Dan itu setiap tahun kita evaluasi ya memang seperti itu kondisinya. Sehingga tahun lalu mungkin Bapak masih ingat juga ada isu mau impor beras lagi, kita langsung rilis lagi. Gitu. Bersama organisasi lain kita sampaikan cukup. Dan ternyata memang 3 tahun ini ya benar Pak cukup. Kalau dibilang swasembada sih ya lah pas-pasan, tapi kalau cukup ya. Artinya nggak perlu impor. Artinya seperti itu. Jadi kami berbahagia. Dan saya sampaikan ucapan selamat kepada Pak Menteri, pada Pak Dirjen Tanaman Pangan. Nah, kita ucapkan selamat, terutama kepada petani-petani kita, penyuluh kita, Pak. Jadi semua yang berkaitan dengan keberhasilan ini ya kita ucapkan selamat. Kami ucapkan selamat. Jadi swasembada beras ini antara lain diukur karena tidak ada impor. Tetapi ternyata tidak ada impor itu karena desakan antara lain dari KTNA. Jadi tetap aja masih ada yang ingin impor, Pak. Yalah seperti itulah, Pak. Tapi kalau impor ya nggak total itu. Kalau beras premiumnya yang beras khusus itu kan masih ada, Pak. Masih ada. Jadi yang kita ini beras ya, umum lah bahasa enaknya itu. Tapi intinya di Bulog, di gudang beras kita di Bulog kan masih ada beras juga. Jadi intinya selain desakan ya memang ada faktanya, barang itu ada, ngapain lagi impor. Intinya seperti itu. Jadi produksi beras cukup. Sebagian besar kalau tidak salah beras itu diproduksi di Pulau Jawa Pak ya, sebagian di Sulawesi Selatan. 4 juta hektar di Jawa Pak. Ya, jadi bagaimana komposisinya? Sekarang kan juga ingin menggalakkan di Kalimantan. Apakah itu masih perlu Pak? Otomatis Pak. Jadi saya beberapa bulan yang lalu juga ada podcast saya sampaikan. Kondisi di Jawa tidak selamanya bisa dipertahankan ya. Kita Jawa ini sudah berubah menuju daerah, bahasa saya itu daerah industri, sehingga konversi lahan yang terjadi di Jawa. Kalau kita menggunakan data BPS, ATR, BPM, kita kan 1 tahun kehilangan 150.000 hektar. 1 tahun. Pemerintah hanya mampu membuat itu atau istilahnya konversi di Kalteng itu hanya 60 sampai 65.000. Artinya masih tetap kurang 90 per tahunnya. Jadi kalau kita bicara ekstensifikasi untuk membuat lahan baru, saya pikir itu harus dilakukan sekarang. Jadi memang nggak ada waktu. Sebaiknya memang harus dilakukan. Bangsa ini kan bertambah, Pak. Jadi kalau bangsanya bertambah, orangnya bertambah, makanya ya kalau lahannya berkurang, sehebat apapun produksinya padi itu kan kita nggak tahu. Di perjalanan ada cuaca kurang bagus, ada banjir. Nah, tapi kalau luas lahan itu cukup menjamin, saya pikir. Jadi kalau kita bicara perluasan lahan, saya pikir tetap kami mendukung KTNA 100%. Mendukung.
Jadi produksi diusahakan naik terus karena jumlah penduduk naik ya, apalagi KB-nya nggak begitu berhasil ya Pak. Jadi, nah, tetapi yang menjadi soal untuk mengejar melalui ekstensifikasi nggak mungkin ya 150.000 yang hilang, yang mengganti hanya 60 sampai 60.000. Nah, tentu pilihannya adalah intensifikasi. Nah, menurut Bapak, bagaimana sekarang ini proses peningkatan produksi per hektar itu seperti yang diinginkan oleh Pak Presiden? Ya, jadi kalau kita melihat itu, Pak, saya pikir, dan kebetulan saya juga sering ya berdiskusi sama Dirjen Tanaman Pangan kita, Pak Suwandi, dan kebetulan saya juga ada di tim situ, itu nggak kurang-kurang, Pak. Kita selalu bekerja untuk meningkatkan kapasitas produksinya, itu pertama. Jadi kapasitas, dan kedua kapasitas tanam. Sehingga kalau intensifikasi kan itu sudah kerjaan kita terlatih Pak ya. Penggunaan pupuk, obat-obatan itu sudah pasti kita lakukan pada kondisi sekarang ini. Termasuk penggunaan alsintan itu dimaksimalkan semua. Tapi peningkatan optimasi tanam yang kemarin digemakan oleh Pak Dirjen, yang asalnya dari IP 100 menjadi 200, 200 menjadi 300, 300 menjadi 400 seperti di Sukoharjo. Kebetulan setengah bulan yang lalu saya ke sana ketemu Pak Kadisnya. Intinya memang di situ ada niat kita tetap menjaga produksi padi kita, beras kita ini. Nah, makanya di data terakhir yang dirilis BPS ya seperti itu cukup kita. Artinya stok kita Maret, April, Mei, Juni walaupun ada penurunan. Artinya kalau untuk konsumsi bangsa ini saat ini masih aman-aman saja. Nah, pada saat kita melihat keluar daerah, memang di Kementerian Pertanian juga ada rate-nya itu kalau di Jawa ini kan rata-rata sudah biasa Pak, di atas 6 ton itu. Karena kalau di Jawa ini di bawah 6 ton, tapi kayak Sulawesi, sebagian Sumatera, itu rate-nya kan rate 46. Nah, yang parah itu kami di Kalimantan. Di Kalimantan itu rata-rata masih di bawah 4, makanya di peta itu kan ya agak merah lah. Nah, di sini mungkin butuh perhatian besar pemerintah. Mumpung Kalimantan itu masih luas, masih bisa diharapkan perkembangan ini, ya saya pikir itu perlu perhatian khusus untuk food estate itu. Memang problem terbesar adalah di tenaga kerja, Pak. Tapi Kalimantan kita tidak bicara tenaga kerja, ada alat-alat modern, negara lain juga sudah menggunakan itu. Saya pikir seperti itu. Ya, nah salah satu faktor produksi itu kan pupuk, Pak. Banyak petani yang selalu mengeluh soal pupuk, Pak. Gimana ini? Ini menarik, Pak. Jadi 2 minggu lalu ya di Bogor, saya menemani Pak Menteri untuk membicarakan terbitnya PP 10 Permentan itu. Nah, itu kan pupuk dibatasi itu, Pak. Pupuk itu sekarang tinggal urea dan NPK. Dan 2 produk itu, tidak ada produk lain yang disubsidi. Itu juga di pangan hanya digunakan untuk padi, kedelai, jagung. Kemudian di hortik hanya digunakan untuk cabai merah, cabai, kemudian bawang putih, bawang merah. Di perkebunan hanya untuk kopi, kakao, dan tebu. Nah, ini kan menarik, Pak. Jadi kalau tanaman di luar itu ya nggak bisa, kalau Bapak tanam semangka, melon, tomat, nggak punya hak untuk subsidi itu. Nah, tapi pada saat kita lihat apa tujuan dari kegiatan ini, ternyata memang fungsinya ya untuk negara menjaga inflasi kita. Ya, pada kesimpulannya ya KTNA ya tetap mendukung. Artinya ya, dan dengan dibatasinya produksi, berarti kan kapasitas pupuk yang di luar organik nggak dipakai lagi, yang cair nggak dipakai, artinya anorganiknya bertambah. Dan mudah-mudahan efisiensi ini juga bermanfaat untuk peningkatan produk kita, terutama yang di tanaman pangan. Ini kan ada padi, kedelai, jagung, ini menarik sekali. Saya pikir seperti itu. Produksi padi meningkat, petani berjuang habis-habisan karena menghadapi masalah pupuk dan sebagainya, tetapi harga tidak begitu menjanjikan, NTP cenderung turun, jadi berarti kesejahteraan tidak meningkat. Nah, ini seperti apa, Pak? Petani ini kan berarti berkorban terus selama ini. Benar, Pak, kalau berkorban itu sudah mulai Indonesia merdeka. Jadi gini, Pak, cara melihatnya ya, kalau kita di KTNA itu memang agak menarik pada saat kita panen raya. Itu ya otomatis
HPP yang ditetapkan pemerintah itu di tingkat petani 42, kemudian di penggilingan 4250. Tahun lalu itu parah, Pak. Jadi saya mengebel hampir teman-teman semua ketua KTNA provinsi dan kabupaten. Itu sampai pada saat panen itu harga cuma 36. Padahal HPP kita di tingkat petani itu 42. Ada 36, 38, ada sih daerah tertentu memang sesuai HPP. Ini yang berkait itu. Jadi pada saat kita berproduksi panen raya ya, belum tentu kesejahteraan itu berkait ya Pak. Yeah. Otomatis karena apa ya, pendapatan itu otomatis kan berkurang pada saat panen raya. Ini problem sebetulnya yang harus diantisipasi. Tegasnya HPP itu diberlakukan. Kelemahan mendasar kami di KTNA melihat Pak Bambang. Off-taker untuk petani padi ini kan bukan petani itu sendiri. Rata-rata kan ada tengkulak, kemudian harga itu. Ini problemnya sebetulnya ada di situ. Kemudian kondisi pada saat panen, kalau itu seumpamanya cuaca kurang bagus, ya memang nilai gabah kering panen kita itu kan kurang bagus, itu jadi alasan juga untuk menurunkan harga. Nah, saya melihatnya di KTNA, ini memang harus segera kita lihat. Kalau pada saat panen ini ada kayak tim khusus yang memang harus menjaga HPP 42 konsisten lagi 42. Pemerintah mestinya kalau memang seperti itu, kalau menurut saya mending subsidi itu sebagian untuk membantu itu, walaupun kita hitung sebetulnya subsidi itu nggak nutup untuk membantu subsidi pembelian itu. Tapi paling enggak kan di sini ada apa ya, peran Bulog harus lebih besar lagi Pak untuk menampung itu. Tapi kalau itu masih dilakukan oleh para pengumpulan, ya pastilah saya juga kalau pedagang cari untung. Jadi nggak ada, kalau dikaitkan ya memang padi naik belum tentu berkaitan dengan kesejahteraan. Jadi HPP itu gabah Pak ya tadi, harga untuk gabah ya? Iya, itu kan di Mendak itu yang 2020 itu HPP untuk padi gabah kering panen itu kan 42 Pak. Di tingkat petani, kalau di penggilingan 4250. GKG-nya kering giling itu 5.200. Nah, pada kondisi panen itu sering-sering enggak. Nah, Bapak tadi mengatakan lebih baik subsidinya itu diperbantukan di situ. Maksudnya subsidi apa ini, Pak? Subsidi pupuk atau subsidi pupuk gitu ya kan, ada memang Pak. Nanti saya sampaikan di katanya sudah ada pemikiran kepingin pupuk itu dicabut aja lah subsidinya. Nah, setelah kita hitung kalau subsidi itu dimanfaatkan untuk subsidi pembelian nggak nuntut jauh. Jadi memang agak sulit. Nah, kuncinya memang di sini membenahi sistem pada saat panen itu ada, kalau kita kepinginnya KTNA itu punya off-taker sendiri. Kami sedang bangun ini Pak. Di Jatim, semua produk-produk pertanian itu kepinginnya dibeli oleh orang-orang KTNA sendiri. Di KTNA ini kan petani Pak pelaku. Orang bisnisnya sangat terbatas. Nah, kami mencoba menggandeng orang-orang yang berkaitan dengan petani itu bisa membantu kami untuk menjadi off-taker. Makanya kita di KTNA aku nggak punya kelembagaan ekonomi yang berkaitan dengan bisnis, ini yang juga sekarang kami. Begini Pak, mungkin nggak kalau petani itu merasa bahwa kalau bertanam padi itu tidak bisa untung lah ya kasarnya itu, atau tidak bisa untung besar karena kenyataannya memang terlalu pas-pasan kayak begitu. Mungkin nggak kalau petani itu kemudian mogok nanam padi, lebih baik nanam apa kedelai, apa mungkin apa jagung, apa tebu yang mungkin marginnya itu masih agak lebih baik. Jadi pemikiran itu dikatakan ada Pak.
Tapi kan bedanya begini, petani padi kita itu kan pelaku, Pak. Yang ada di benak kita itu, nanam padi itu paling enggak kan untuk kebutuhan hidup dulu. Intinya di sana itu semua Bapak cek boleh di lapangan. Jadi kalau Bapak sampaikan seperti cari untung, ya memang susah kalau petani padi itu untung. Kecuali untung-untung yang padi spesifik. Kan padi kita ini kan rata-rata memang padinya rata sama semua. Nah, sehingga kalau kita berpikir seperti itu, kalau mogok ya kami yang rugi Pak, mogok mau makan apa. Jadi artinya enggak lah, kita enggak di KTNA itu prinsipnya gini Pak Bambang ya. Kita tidak akan pernah melakukan sesuatu demo yang kita lihat merugikan kita. Kita masih punya media untuk rembuk. Kita masih punya media untuk mimbar, menyampaikan hal-hal yang kita merasa nggak cocok. Kita sampaikan, tapi dalam gerakan yang apalagi demo, terus demo itu merugikan kita sendiri, itu rasa-rasanya agak sulit kita lakukan. Tapi kalau memilih tanaman lain ada Pak. Artinya pada saat beras cukup, ya pasti kita milih yang lebih cepat, lebih gampang, ke horti, itu ada. Ya, enggak, maksud saya begini, ini petani beras ini kan jadi pejuang terus ya, memang karena kultural itu mereka nggak bisa meninggalkan tradisi menanam padi itu. Tetapi seharusnya kan mendapat perlindungan. Kenapa kalau yang lain impor dengan harga yang tinggi, termasuk gandum dan sebagainya itu, kenapa harga untuk petani padi itu kan bisa dihitung, Pak? Artinya ongkos produksinya berapa, diberi kelebihan berapa persen sehingga harga harus berapa. Itu kan bisa sebenarnya. Ya, kita berjuang untuk itu, Pak. Jadi benar yang Bapak sampaikan itu yang sekarang kita perjuangkan. Tapi yang harus diingat lagi, Pak, kadang-kadang kita memahami urusan padi ini ada yang ke kanan, ada ke kiri. Kalau harga padi atau beras tinggi, Pak, petani senang. Tapi kalau kita lihat negara dan bangsa ini, inflasi gimana Bapak lihat? Ketidakmampuan masyarakat di luar pertanian ini yang bawa beras naik itu. Nah ini kan kadang-kadang kami jadi ikut mikir loh, urusan kami. Tapi intinya kan di negara yang maju saja, kadang-kadang ada Pak subsidi untuk pembelian itu. Kenapa pemerintah kita tidak melakukan itu? Tadi pupuk Pak yang 9 komoditi itu kan dikaitkan dengan inflasi. Yang dijaga ini barang-barang yang nanti jangan sampai menjadi karena beban operasionalnya besar, inflasi di sana. Jadi pagi ini termasuk yang dijaga jangan sampai terjadi inflasi di masyarakat kita ini, bangsa ini. Akhirnya ya memang harganya harga mampu lah ini. Apakah tidak bisa dipisahkan, Pak? Jadi memberi harga yang layak untuk petani, mungkin petani juga nggak berlebihan, tapi juga jangan rugi terlalu banyak. Tetapi bagi masyarakat yang keberatan karena harga berasnya naik, itulah yang dibantu pemerintah gitu misalnya. Hanya yang makan daripada yang nanam ya Pak. Makanya ada bansos itu. Ya, makanya itu. Gitu. Makanya kalau di petaninya kalau sudah panen tuh aman tentrem Pak. Tinggal cari lauk aja. Gitu. Jadi kalau Bapak bicara petani padi itu nggak ada kelaparan. Aku yakin. Baik. Nah, sekarang konsepnya KTNA bagaimana untuk mensejahterakan petani padi ini, Pak? Nah ini pertanyaan menarik. Jadi setelah rembuk paripurna KTNA pada 20 September tahun lalu, Pak, visi teman-teman kita, dulu KTNA itu kan visinya menuju pada kemandirian. Kita melihat di mana mau mandiri kalau kita belum maju, kita belum sejahtera. Nah, sehingga konsep dan visi KTNA itu sekarang berubah. Bersama KTNA maju sejahtera. Jadi maju dulu, sejahtera dulu, baru bisa bicara mandiri. Nah ini yang sekarang kita kembangkan. Saya sependapat dengan Pak Bambang tadi. Jadi kalau kita bicara maju, kalau enggak kita lakukan bersama, semua stakeholder, itu enggak mungkin. Makanya di KTNA itu kan ada 11 asosiasi Pak, bawahnya. Kemudian kita dengan organisasi lain, kita bergandengan tangan. Kita bangun nih kebersamaan ini. Karena sukses yang terjadi di Sukoharjo bisa jalan. Itu semua stakeholder terlibat. Bapak mungkin masih ingat, tahun 84 kita swasembada. Itu swasembada benar yang diakui oleh FAO. Pada saat itu, petani kita, KTNA penggagas besarnya Pak, mengadakan rembuk waktu itu kita.
semua petani padi kita menyumbangkan kelebihan. Pada saat itu saya kebetulan nyatat sejarahnya, kita bisa mengumpulkan gabah kering panen itu 100.000 ton, 100.000, 150 ton. Kalau diuangkan ya kurang lebih 15 miliar, sehingga kita bisa menyumbang petani kita yang kelaparan atau masyarakat kelaparan di Afrika 12 negara. Ini pembuktian waktu itu memang ya Sumbaca petaninya happy, cukup bisa nyumbang, agak beda dengan posisi sekarang. Nah, pada kondisi seperti itu kan waktu itu semua Pak terlibat. Dari petani sampai kalau waktu itu kan kalau pemerintah pusat di daerah kan masih Kanwil, kemudian ada Sapel Bimas, PPP Jalan, jalan. Ini mestinya yang kita lakukan lagi kalau kita bicara ke depan dengan pola yang agak beda, nggak bisa lagi seperti dulu. Sekarang kan kita mengandalkan teknologi, kemudian pupuk, obat-obatan yang sudah saatnya memang dibutuhkan. Tapi tetap koordinasi semua elemen masyarakat dari petani sampai pemerintah itu tetap harus dilakukan. Ini mestinya makanya moto kita bersama. Jadi maju bersama, baru kita bisa bicara sejahtera. 84 itu sejahtera. Saya berani nyatakan sejahtera karena tokoh-tokoh kami yang di atas itu happy dan memang lebih. Pada saat itu sudah mulai bisa beli motor, beli macam-macam. Kalau sekarang kan agak sulit. Ini artinya dulu lebih bagus, Pak. Ya otomatis, Pak, benar. Happy lah kita zaman itu. Semua pemerintah juga. Pak Harto kan dapat penghargaan di FAO. Saya kebetulan waktu itu masih junior, tapi dari data yang saya kumpulkan, itu kan KTNA Pak ke Italia. Saya tahun 2000, zaman Bu Mega juga. Sebetulnya kita sudah bagus. Saya sempat ke Italia. Baik. Pak, ini kan petani Indonesia ini kan tidak hanya petani padi, macam-macam, bahkan sekarang sawit itu juga bagus dan sebagainya. Itu sekarang masih berapa persen, Pak, yang di padi itu? Makanya saya hari ini nggak menggunakan data, Pak ya. Tapi intinya begini, di KTNA itu kita punya, kan di KTNA itu kelompok besarnya Pak. Di dalamnya kita punya asosiasi petani padi, asosiasi petani jagung, kedelai dan seterusnya. Nah kalau di petani kita di padi kita ngikuti yang kementerian, tapi kalau bicara kelompok kita punya data. Jadi KTNA itu begini Pak Bambang. Secara keseluruhan kita itu punya pengurus di Indonesia. Data yang saya buat tahun 2017, sekarang kita perbaiki karena sudah habis masa. Itu jumlah pengurus KTNA di Indonesia itu 660.073 orang. 660.073 pengurus dari provinsi, dari nasional, provinsi, kemudian kabupaten, kota, kecamatan sampai desa. Itu jumlahnya seperti itu. Nah, anggota kita itu di data kita terakhir berdasarkan kelompok itu sekitar hampir 20 anggota kita yang bernaung di organisasi kita yang kelompok. Karena kalau kelompok itu Pak, di dalam aturan pegangan kita ketua kelompok itu sebetulnya KTN, kontak tani, nelayan, bukan andalan. Kalau dia pengurus baru dia disebut KTNA. Jadi kalau yang kontak personnya itu KTN. Nah, kalau melihat itu, jadi kalau data jumlah petani padi kita di KTNA itu sebetulnya saya tadi tidak berpikir menampilkan data itu. Tapi rata-rata data yang saya sampaikan ini tadi ngomong juga sama petani padi, ketua asosiasinya kan Pak Jotong Jawa Barat. Gimana nih petani padi kita? Ya sekarang ya pada yang gitu Pak. Ya, baik Pak.
Nah, sekarang untuk petani padi sudah dianggap berhasil ya, sudah produksinya sudah swasembada. Nah, kalau yang lain apa Pak masalahnya? Itu kan kedelai kita impornya besar, jagung masih impor, gula masih impor. Apa sebenarnya persoalannya itu, Pak? Kalau jagung sih nggak seberapa Ya, berat. Kita akan mudah-mudahan setahun 2 tahun ini kita ya, yakini karena kemarin kita kumpulkan juga petani jagung kita dan sangat yakin mungkin mudah-mudahan setahun 2 tahun ini ya, ya itu mendekati ya, apa ya produk yang berat itu kedelai Pak. ya, Jadi kedelai ini 2 bulan lalu saya rapat dengan Pak Dirjen, saya lihat kita Pak itu intinya gini, kalau kedelai ini kita kan sekarang berhadapan dengan kedelai impor yang dari Amerika yang harganya murah 5.000 iya, Pak. iya, iya, Sementara kalau produk kita itu ya paling tinggi kan kalau kedelai lokalan kita ini kadang-kadang kalau di Kalimantan itu 1 ton itu sudah bagus Pak. Di iya, Jawa 2 ton juga sudah bagus. Artinya kalau kita bicara itu dihitung dengan harga 5.000 nggak ada yang nanam Pak. iya, iya, iya. Kalau harga kedelai 5.000 2 ton cuma dapat duit 10 juta. Intinya seperti itu. Bandingkan dengan jagung kalau seumpamanya harga 4.000 kali 10 ton 40 juta dengan waktu yang hampir sama. Agak lama jagung sedikit. Nah, intinya kita sampaikan kalau kedelai itu mau petani kita bergerak, ya HPP-nya dibuat minimal 10. Saya minta waktu itu seperti itu. Kalau nggak seperti itu nggak ada. Karena petani ini kalau lihat harganya nggak cocok, terus yang nanam nggak merasa mendapat keuntungan, nggak akan kita lakukan. Tapi kita tetap petani kita yang di Blora di Jawa Timur sebagian masih nanam. Iya, baik. Jadi berbeda dengan padi, Pak ya. Jadi Ya, kalau betul. padi tetap harus nanam, kalau kedelai nggak untung ya nggak nanam gitu Pak kira-kira ya. Baik, Pak Sofyan. Ya. KTNA itu N-nya kan nelayan. J. Bagaimana Pak sekarang kalau kondisi nelayan kita? Nah, ini kan tadi pagi Bapak bel saya pas di Muara Angke itu Pak. Iya, iya. Melihat pergerakan nelayan kita. Saya memang ngambil sampel di situ. Iya. Nah, jadi memang kalau kita bicara nelayan, tapi saya sudah keliling Pak ya beberapa. Dan kemarin ke Jawa Timur, di Kaltim. Memang kalau kita bicara kondisi nelayan kita agak menurun. Jadi menurun artinya kalau nelayan itu kan melaut Pak bahasanya. Ya. Itu problemnya ya memang pada kondisi COVID ini pembiayaan, kemudian nanti kita kaitkan dengan solar yang sampai hari ini Pak, solar itu sulit kita dapatkan. Jadi di Muara Angke ini tadi data yang saya catat dari teman kita di sana itu ada 3 ada SPBN, ada SPBB, kemudian ada SPBN, ada AKR yang mestinya data itu bisa kita gunakan setengah bulan sudah habis. Dengan patokan ini kata ketua KTNA DKI tadi, artinya yang bisa melaut itu antara 50-60% saja. Nah, tapi ini problem kita. Tapi kalau Bapak ketemu langsung seperti saya berhadapan dengan nelayan-nelayan, gimana? Ya alhamdulillah Pak, kalau namanya ikan ini masih dapat aja lah kita sekarang. Tapi kalau untuk kehidupan, nah kan di nelayan ini kelebihannya gini Pak, ada orang-orang atau bahasa saya itu punggawa-punggawa dalam keadaan sulit membantu mereka yang nanti dihitung pada saat mereka melaut. Nah, artinya kepada kondisi seperti itu, memang di nelayan agak berat. Dan kapal-kapal kita, tapi mulai hari ini tadi gerakan sudah tadi banyak itu teman-teman datang mau melaut. Nah, problemnya di minyak. Ini mungkin harus jadi perhatian pemerintah. Sebab minyak ini saya lihat bukan di laut saja, di darat juga Pak sama. Kalau Bapak di luar daerah, antri sampai 2 kilo tuh kalau yang subsidi. Intinya itu. Baik, jadi keadaan nelayan juga tidak begitu menggembirakan hari ini Pak ya? Kalau kita bilang begitu ya betul, tapi artinya masih ya kalau di nelayan ini kelihatannya nggak seribut di urusan kalau yang di darat Pak. Gitu. Tapi kalau kita lihat di pasar lelang, kalau Bapak Muara Angke ada ikan kok sebanyak itu masih sebanyak itu. Jadi kapal-kapal yang melaut di KTNA itu kan rata-rata di bawah 30 GT Pak. Nah sekarang apa Pak? Pada umumnya apa yang masih ingin dicapai oleh KTNA dan masalah-masalah apa yang masih ingin terutama dibantu oleh pemerintah atau mungkin oleh lembaga legislatif DPR atau seperti apa? Ya, jadi gini Pak,
Kalau di KTNA itu setiap permasalahan itu kan kita ada rembuk, minta masukan dulu, kumpulkan datanya, dan ini orang, jadi kita bukan data apa ya yang dibuat-buat, benar-benar orang kita. Nah itu biasanya sampling yang kita ambil itu asal dia 17 sampai 18 provinsi, artinya 50 plus 1 data itu kita gunakan untuk kita sampaikan ke pemerintah. Kita nggak segan-segan bersurat ke presiden, ke menteri-menteri kita yang terkait, Menteri Pertanian, Menteri Pertanian Kelautan, Kehutanan, KKP, Perdagangan, BUMN itu kita, dan Komisi 4 biasanya katanya itu kalau mengeluh ke sana itu menyampaikan hal-hal. Nah biasanya hal-hal yang kita minta itu yang mendasar, Pak. Yang mendasar itu yang berkaitan dengan pada saat kita melakukan satu kegiatan itu biaya produksi kita itu. Kemudian kalau tadi Bapak bicara ETP petani nelayan ini kan paling rendah, Pak. Kalau data BPS hanya 108, ya seperti Bapak sampaikan pas panen raya kok NTP-nya tuh. Nah, itu memang kaitannya tadi seperti itu. Nah, kita di KTNA melakukan hal-hal mendasar seperti itu. Dan di daerah kita nggak segan ke gubernur, bupati, wali kota, kita minta bantuan. Bantuan itu kita bukan minta tolong, Pak. Ini loh yang harus dilakukan pemerintah. Intinya itu. Jadi kita minta difasilitasi, tapi bukan untuk kepentingan hidup, tapi untuk usaha itu. Intinya ke sana kita. Ya, jadi artinya bahwa peran pemerintah ini masih sangat menentukan, sangat besar di dalam bukan hanya soal masalah produksi, tapi mengatur supaya tingkat kesejahteraan petani dan nelayan ini memadai, seperti itu, Pak ya? Itu yang kita harapkan, Pak. Yang terakhir dengan sebut itu yang belum. Kalau produksi dari dulu bicara produksi, tapi bicara kesejahteraan ini kan ya itu yang kita tuntut. Makanya motonya KTNA tadi kan bersama KTNA maju sejahtera. Nah, dorong kita maju, dorong kita sejahtera, baru nanti kami mandiri. Nah, mungkin tahun berapa kita nggak tergantung lagi. Intinya gitu, Pak. Iya, apakah itu karena kultur petani dan nelayan Indonesia itu nerimo, Pak? Jadi apapun yang ada diterima. Sementara ini ya seperti itu. Sementara ini. Tapi kita sudah mulai berpikir, Pak. Jadi kita mencoba, tadi kan saya sampaikan, kita cobalah membangun satu lembaga ekonomi. Kelemahan kita kan kita nggak punya lembaga ekonomi itu. Nah sekarang ini teman-teman sebagian di Jatim kita bangun itu, di Kaltim kita bangun, di Jakarta juga teman-teman sudah mulai berpikir kita harus berpikir ada bisnisnya lah. Kalau katanya ini kan pelaku murni, Pak, profesi. Tapi urusan mencari untung itu masih orang lain yang pegang. Itu masalahnya. Nah, pemerintah mestinya di sini mengambil peran. Mengambil peran. Kan kalau bicara kesejahteraan itu tanggung jawab pemerintah itu, Pak, bukan tanggung jawab masyarakat. Itu diatur undang-undangnya gitu ya. Baik, terima kasih sekali Bapak Insinyur Haji Muhammad Yadi Sofyanur, Sarjana Hukum, Ketua Kelompok Kontak Tani dan Nelayan Andalan, KTNA. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini selain bersyukur karena swasembada beras bisa terlaksana, tetapi juga masih tetap berjuang supaya kesejahteraan petani dan nelayan itu terus meningkat. Ya, saya lupa nyampaikan. Mohon izin Pak Bambang. Nanti tanggal 15 sampai 18 September itu KTNA se-Indonesia saya kumpulkan di Batu Malang sekitar 2.000 orang. Termasuk membahas yang Bapak sampaikan ini. Jadi itu kan setelah kita di Maros bulan lalu itu ada masukan banyak. Nanti pada tanggal 15-18 kita mengadakan rembuk utama dan KTNA Expo di Kota Batu Malang. Itu membicarakan langkah-langkah yang akan kita lakukan, termasuk kita mengundang nanti Pak Menteri, kemudian yang terkait yang dengan kita bicarakan ini, kita undang untuk kita bicarakan. Itu nanti bulan September. Syukur-syukur dengan bisa hadir di sana. Insya Allah, Pak. Menarik sekali ini. Mudah-mudahan pertemuannya sukses. 2000 KTNA akan berkumpul di Batu Malang. Dan ini merupakan bagian dari perjuangan untuk kesejahteraan petani dan nelayan dan umumnya masyarakat Indonesia. Sukses ya Pak, sukses terus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak.